Ternyata ulama-ulama Palestina melakukan riset dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang terdahulu. Beliau meyakini, dan ini disampaikan oleh Sekjen Rabita Ulama Palestina, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabida. Beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Sampai kapan kalian tertidur nyenyak? Sampai kapan kalian berdiam diri dan hanya menjadi penonton di saat setiap harinya umat muslim dibantai? Al-Quran dibakar, masjid-masjid dihancurkan, Islam dan Nabi Muhammad dihinakan secara terang-terangan. Sudah saatnya kita harus bangun. Kenapa kalian selalu menunggu dan terus menunggu? Kenapa kalian selalu berpikiran kalau Islam akan bangkit dari Timur Tengah? Sedangkan Nabi sendiri mention di hadis bahwa akan muncul panji-panji hitam dari timur. Mereka akan memerangi suatu kaum yang belum pernah dialami sebelumnya. Itu harusnya sebuah tanda dari Rasulullah. Sekarang giliran kita, umat muslim dari timur. Kita harus segera bangun. Harusnya hadis ini bisa menjadi penyemangat buat kita, motivasi buat kita untuk melakukan suatu perubahan. Khususnya buat umat muslim dari Indonesia, Malaysia. Wake up! Kalian selalu mendambakan, andaikan saya hidup di zaman Rasulullah, saya ingin berjuang bersama beliau, saya ingin menjadi sahabat beliau, menegakkan agama ini. Tapi sekarang giliran Allah menghadirkan seseorang yang Allah berikan petunjuk, kalian tidak mau mendukungnya. Bahkan kalian sama sekali tidak mau mendengarkannya. Ya, namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Lahore, Pakistan. Beliau adalah orang yang Allah kasih petunjuk, yaitu beliau bisa berbicara dengan Allah di balik tabirnya sebanyak 800 kali lebih, dan bertemu dengan Nabi Muhammad lebih dari 500 kali di dalam mimpinya. Inilah cara Allah memberikan kita peringatan. Beliau hanya menyampaikan kembali pesan dari Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Tidak ada sesuatu yang baru. Artinya, tanda besar kiamat itu akan terjadi di zaman kita, dan kita adalah umat terakhir Rasulullah SAW. Kalau kita hanya menunggu ketika semuanya sudah terjadi, yang ada kita hanya menyesal. Oke, banyak dari kalian yang dengar kata ulama dan menunggu ulama. Perlu digarisbawahi, ulama juga manusia biasa. Saya tidak menyudutkan pihak manapun, tapi ulama bisa aja salah. Buktinya, sekarang kita terpecah menjadi 73 golongan. Masing-masing berbeda pendapat, satu sama lain, bertengkar, dan menganggap dirinya yang paling benar. Apa kalian lupa? Ketika pertama kali Rasulullah diutus, orang yang paling menentang itu adalah dari kalangan ahlul kitab, dalam tanda kutip, ulama terdahulu. Padahal mereka mengenal Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu seperti anaknya sendiri. Tapi ketika Nabi terakhir diutus, beliaulah yang paling menentang keras, bahkan mendustakannya. Yang pertama kali percaya itu dari kalangan orang biasa, dan cuma segelintir orang yang percaya. Bahkan dari kalangan budak Bilal bin Rabah sebelum dimerdekakan. Apa kalian masih yakin? Ketika kalian hidup di zaman Rasulullah, kalian bakal menjadi pengikutnya, kalian bakal menjadi sahabatnya? Atau justru malah sebaliknya, kalian menjadi penentangnya, berada di barisan Abu Jahal dan Abu Lahab?
Di dalam mimpi Muhammad Qasim, Nabi Muhammad berpesan, siapa yang mendukung Muhammad Qasim itu sama seperti mendukungku, dan siapa yang berdiri bersama Muhammad Qasim itu sama halnya berdiri denganku, dan mereka akan bersamaku di hari penghakiman kelak. Itu harusnya merupakan sebuah kabar gembira buat kita semua. Kami hanya butuh kalian memperhatikan pesan ini, dan kalian mulai memperhatikan al-mubasyirat Muhammad Qasim bin Abdul Karim dan segera melakukan perbuatan. Kalian sebarkan pesan-pesan ini ke semua umat muslim supaya kita bisa bersatu dan mengembalikan kehormatan Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kita bisa lihat orang-orang dari berbagai kalangan, bahkan orang dari berbagai penjuru dunia, mereka pun menyatakan hal yang sama. Mereka mulai percaya, mereka mulai yakin, dan mereka menyebarkan pesan-pesan ini. Percaya ke mimpi Muhammad Qasim itu bukan sesuatu yang terjadi secara cepat atau tiba-tiba ya, tapi memang saat mengetahui mimpi dari Muhammad Qasim, itu saya langsung percaya. Jika Anda ingin bersama dengan Nabi Muhammad SAW di hari penghakiman, bantu penyebaran mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Yakini mimpi Muhammad Qasim ini adalah cara Allah untuk menseru kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi. Ya. Saya Samsul Arifin dari Jawa Barat. Saya percaya dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Mari kita sebarkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya pelajari semua mimpi Muhammad Qasim, sekarang saya sadar kalau sekarang kita sedang berada di akhir zaman, akhir dari dunia ini. Assalamualaikum, saya Faisal dari Malaysia. Percaya akan mimpi-mimpi benar Muhammad Qasim, dan saya menyeru agar ramai lagi mengambil tahu dan turut serta menyebarkan mimpi-mimpi benar ini, insyaAllah. Saya Talha dari Australia. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Mari bantu sebarkan mimpi Muhammad Qasim. Indonesia, Anda akan memainkan peran besar, insyaAllah. Assalamualaikum. Nama saya Said dari Amerika. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Nama saya Abu Bakar. Saya dari UK. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Nama saya Akib Khan dari Pakistan. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Mari bantu sebarkan mimpi Muhammad Qasim. Saya Ruba dari Bangladesh. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Mari bantu sebarkan mimpi Muhammad Qasim. Assalamualaikum. Nama saya Hazim Rifqi. Saya dari Tunisia. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Mari bantu sebarkan mimpi Muhammad Qasim. Indonesia, Anda akan memainkan peran besar, insyaAllah. Perlu kalian ingat, umat muslim satu sama lainnya itu adalah saudara, seperti saudara kandung sendiri. Jadi bersatulah, wahai saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.